Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menampilkan PowerPoint ataupun PPT ya, bahan presentasi kita yang biasanya kita mengupload dalam bentuk PDF. Sekarang kita mengupload dalam bentuk PPT supaya bisa seperti slide. Untuk fitur tersebut, kita akan menggunakan bantuan dari Google Slide. Oke, perhatikan Bapak Ibu, langkah pertama yang harus kita lakukan, pastikan pada menu administrasi di halaman mata kuliah Bapak Ibu yaitu sudah menghidupkan mode ubah. Oke, jika mode ubah sudah hidup, maka langkah berikutnya Bapak Ibu masuk ke pertemuan di mana presentasi itu akan ditampilkan. Contoh yang sudah jadi, misalnya kita akan membuat seperti ini. Jadi kita akan membuat presentasi kira-kira tampilannya seperti ini, slide-nya ya. Oke, misalnya saya akan menampilkan di bagian pertemuan ini, maka langkah yang harus diperhatikan tentunya kita harus menampilkan bagian ini dengan klik menu ubah, kemudian tampilkan topik. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal tambahkan sebuah aktivitas, kemudian nanti kita akan pakai label untuk menampilkan PowerPoint ini. Tapi sebelum sampai langkah ke sini, ada langkah pendahuluan yang harus Bapak Ibu lakukan, yaitu Bapak Ibu masuk ke Google Drive terlebih dahulu ataupun ke Google Slide. Ketikkan di URL drive.google.com. Misalnya seperti ini. Ini kita masuk ke Google Drive. Bapak Ibu pastikan misalnya kita kita buat dulu sebuah folder ya Bapak Ibu. Buat dulu sebuah folder, misalnya folder untuk materi, misalnya supaya terorganisir rapi. Bapak Ibu masuk ke folder ini ya, misalnya kita buatkan sebuah folder materi perkuliahan. Kemudian langkah berikutnya adalah ada dua. Yang pertama, jika Bapak Ibu sudah mempunyai PowerPoint ya, maka Bapak Ibu cukup dengan mudah menguploadkan PowerPoint tersebut. Misalnya dicontohkan di sini akan ada sebuah PowerPoint ya Bapak Ibu, misalnya ada sebuah PowerPoint yang ada di sini yang sudah kita setup kan. Oke, berarti untuk memasukkan PowerPoint ini ke dalam materi perkuliahan di Google Drive, cukup Bapak Ibu masuk ke halaman atau di mana PowerPoint tersebut ada misalnya ya. Nah, Bapak Ibu tinggal seperti ini, klik, seret, kemudian perhatikan di sini tinggal lepas ya, tinggal drop. Nanti akan otomatis terupload ke Google ya, Google Drive ini. Jadi kita akan menggunakan Google Drive untuk penyimpanannya. Itu yang pertama. Alternatif yang kedua, Bapak Ibu bisa melakukan adalah dengan membuat slide online langsung. Ya, caranya yaitu di folder materi kuliah, tetap Bapak Ibu kemudian pilih Google Slide seperti ini ya. Bapak Ibu bisa pilih misalnya blank presentation yang kosong, sehingga nanti akan masuk ke Google Slide-nya. Sebagai contoh, misalnya kita akan masukkan di sini oke. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita tambahkan satu lagi ya Bapak Ibu, satu slide baru ya, satu slide baru, klik kanan, new slide baru ya. Ini misalnya
Oke. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian ini untuk judulnya tinggal automatic klik ya. Nanti berubah sesuai dengan judul yang ada di depan. Kalau di Google Slide kira-kira seperti itu. Oke, ini contoh yang sederhana aja di Google Slide. Jadi kita sudah punya dua. Yang pertama adalah adanya PowerPoint yang kita sudah buat, yang diuploadkan ke Google Drive. Yang kedua ada Google Slide yang kita buat. Nah, perhatikan Bapak Ibu, kita buka tutorial ataupun materi yang akan kita tambahkan ke dalam SCE. Klik di Google ya, Google Drive ini, klik, double klik, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Kemudian Bapak Ibu untuk masuk ke sini, Bapak Ibu perhatikan file, klik pada file ya, pada menu file diklik. Kemudian Bapak Ibu seret ini ke bawah. Kemudian perhatikan Bapak Ibu, di bawah itu ada tulisan publish to web. Nah, klik publish to web. Oke, pada notifikasi ataupun modal publish to web ini ada modal namanya seperti ini ditampilkan. Ada dua, yaitu tab link dan embed. Nah, kita akan memilih yang embed. Nah, yang embed, kemudian untuk slide size-nya mungkin kita supaya muat di SCE, kita perhatikan SCE ini kecil ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih bagian yang small terlebih dahulu ya, atau nanti bisa di custom. Silakan nanti disesuaikan. Nah, pada tutorial ini saya contohkan yang sudah ada ukurannya, yaitu small, ukuran 640 kali 389. Oke, saya pilih slide size-nya yang ukuran small, kemudian Bapak Ibu tinggal klik tombol publish. Oke, ada notif ya, apakah yakin untuk mempublish? Kita klik OK. Setelah mempublish, perhatikan Bapak Ibu akan muncul kode. Nah, di sini ada perintah Ctrl C ya, ini kan sudah diblok. Ctrl C untuk copy. Kita Ctrl C untuk copy. Oke. Kalau sudah di Ctrl C, Bapak Ibu balik ke halaman SCE, di halaman tadi, kemudian tambah sebuah aktivitas atau sumber daya. Kemudian kita pilih pada sumber daya itu, pilih label. Ya, kita pilih label, kemudian kita klik tombol tambahkan. Pada label ini Bapak Ibu perhatikan, kita kasih judul dulu ya. Misalnya seperti ini ya. Bapak Ibu sesuaikan aja dengan judul daripada slide tersebut ya. Tinggal di bold, di blok seperti ini. Oke. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan, hati-hati dalam menggunakan text editor seperti ini ya. Ini halaman text editor biasa, editorial. Kemudian kita akan masuk ke halaman editing yang lebih lanjut, yaitu Bapak Ibu klik pada icon ini, show hide advanced button. Bapak Ibu klik di sini, kemudian klik pada bagian button HTML ya. Lebih kecil, tanda lebih besar, ini adalah button HTML. Bapak Ibu tinggal klik di sini sehingga nanti akan muncul kode-kode seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ke bagian ke bagian akhir dari baris pertama ini, kemudian enter. Nah, di baris kedua Bapak Ibu tinggal Ctrl V ya. Jadi menekan tombol di keyboard bersamaan tombol Ctrl dan tombol V, sehingga tadi apa yang sudah kita copy itu ada. Atau Bapak Ibu kalau misalnya takut lupa, Bapak Ibu tinggal klik kanan lagi di sini, kemudian copy, kemudian masuk ke label, kemudian nanti di sini misalnya klik kanan pada
baris yang kedua tinggal paste Ctrl V ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya, Bapak Ibu nanti kembali lagi ngeklik tombol HTML ini. Perhatikan Bapak Ibu di sini. Ini ada tadi width dan height-nya. Nanti kalau misalnya ingin disesuaikan, ukuran ini saja ya disesuaikan ukuran width-nya ya, tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan. Baik Bapak Ibu, kita lihat hasilnya. Kita kembali dengan mengklik tombol kurang lebih ya ini. Nah, ini ada hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, jika sudah selesai, atau misalnya Bapak Ibu ada 2 slide juga bisa. Misalnya slide yang kedua di sini, yang ini mau kita tambahkan, berarti yang lebih mudahnya lagi adalah Bapak Ibu tadi kembali lagi ke sini, ke halaman codingnya HTML. Nah, ini misalnya materi tutorial 1, kemudian kita copy lagi Ctrl C ini, kemudian kita pastekan ke bawah seperti ini, materi tutorial 2 itu ya, seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi seperti tadi, mengingatkan, pilih menu file, kemudian pilih menu publish to web, pilih tab embed, kemudian pilih size-nya yang small, kemudian klik tombol publish dan klik tombol OK. Oke, di sini Bapak Ibu tinggal klik kanan copy, kemudian kembali ke halaman SCE di label tadi. Kemudian ini perhatikan, ini adalah baris-barisnya, ini baris pertama, baris kedua, baris. Nah, kita akan tambahkan baris di baris yang kelima seperti ini. Klik kanan, paste. Kemudian Bapak Ibu lihat hasilnya dengan kembali menekan tombol kurang lebih atau lebih besar ya. Seperti ini, diklik kembali. Nanti kita lihat ada dua tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, kita lihat tadi ini tampilannya. Oke. Perhatikan Bapak Ibu, ukurannya berbeda. Ini yang 640, ini yang 480 ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini ini 480 tadi. Ini yang 640. Jadi ukurannya berbeda di sini ya. Ini ukurannya berbeda. Nah, sehingga tampilannya juga di sini berbeda. Ini yang nanti disesuaikan aja dengan Bapak Ibu. Kalau misalnya ukurannya ingin disamakan dengan yang di sini, yang lebih kecil misalnya seperti ini, jadi Bapak Ibu bisa tambahkan di sini misalnya 480 ya. 480 width-nya, kemudian height-nya 300 misalnya. Nah, tinggal editingnya di sini di bagian HTML. Oke, nanti bentuknya kira-kira akan sama seperti ini. Nah, setelah ini selesai, Bapak Ibu tinggal klik simpan, klik tombol simpan dan kembali ke kursus. Oke. Nah, kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul di sini. Ya Bapak Ibu, ini slide-nya ya, ini sudah muncul. Jadi slide-nya seperti ini. Nah, ini memanfaatkan Google Slide. Ini juga sama Bapak Ibu. Nah, ini udah bisa. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau misalnya kita ingin kuliah, ya langsung aja bisa menggunakan slide yang di sini. Perhatikan Bapak Ibu, di slide ini ya, ini 1-2 ini menunjukkan halaman, kiri kanan untuk navigasi ya. Ini untuk navigasi. Kemudian berikutnya yang tanda titik 3 ini ya, open the option menu. Ini kalau kita klik ya, ini bisa kita full screen. Jadi untuk presentasi misalnya seperti ini. Nah, ini bisa kita untuk full screen seperti ini, presentasi ya. Kita bisa presentasi seperti biasa menggunakan PowerPoint. Kemudian kita juga bisa menggunakan tadi Jitsi gitu kan, supaya langsung online di sininya. Klik, kemudian Bapak Ibu bisa menyalakan lasernya ya sebagai petunjuk gitu. Oke.
Ini di slide bisa sambil menjelaskan seperti ini. Kemudian kalau misalnya sudah selesai Bapak Ibu, dari tampilan full screen, Bapak Ibu tinggal klik lagi di yang ketiga, kemudian exit full screen, atau tekan tombol Ctrl plus C plus F ya. Oke, jadi nanti kembali lagi ke halaman sini. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan ya hal tersebut dikombinasikan dengan presentasi video conference online seperti menggunakan Jitsi ataupun Zoom, tapi dengan presentasi bahan presentasinya yang sudah ada di SCE seperti ini. Demikian Bapak Ibu untuk tutorial ya menggunakan Google Slide ya dan menggabungkannya dengan SCE seperti ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.